Jadi kalau reaktif, jadi disebutnya reaktif dan non-reaktif kalau untuk rapid test. Jadi bukan positif atau negatif. Nah, kalau reaktif berarti sudah ada infeksi kuman nih gitu. Tetapi bukan karena hanya coronavirus gitu yang terdeteksi dengan rapid test ini. Bisa jadi tadi ada virus dengue yang menyebabkan juga hasilnya menjadi reaktif. Jadi kalau misalnya hasilnya reaktif, itu bukan berarti perawat yang melakukan rapid test itu langsung otomatis juga reaktif. Ya bisa aja reaktif karena memang sudah kena sama virusnya kan ya. Jadi pasti hasilnya reaktif, tapi bukan berarti bisa dinyatakan sebagai sakit. Dan pada saat ini kalau kita menggunakan APD tidak lebih dari 15 menit itu masih dalam rentang aman. Jadi memang sekarang ini setiap provinsi, kalau di Depok ini menyiapkan dana tertentu untuk mengidentifikasi pemeriksaan PCR di tempat-tempat umum ya, Bu Fajar ya. Kalau di kami itu ada. Nah, saya sebenarnya agak menyayangkan kegiatan ini. Kenapa? Karena ini tidak ditujukan bagi yang butuh gitu loh. Jadi semua orang bisa melakukan PCR. Padahal kan sebaiknya kalau ada indikasi. Saya khawatirnya nanti regennya untuk swabnya ini VTM-nya habis, untuk yang dirawat tidak ada lagi gitu loh. Ini harus menjadi concern kita gitu. Tidak untuk tempat-tempat umum untuk apa sih? Karena yang datang di situ semua aja yang mau di swab silahkan gitu. Terus kemudian karena pengambilannya itu tidak dilakukan dengan baik, kadang-kadang akan terjadi treatment untuk spesimennya. Akhirnya periksanya gagal atau rusak. Nah, sehingga akhirnya percuma aja itu VTM yang dipakai. Itu sayang sekali. Nah, kita harus bersuara kayaknya Bu Fajar, bagaimana untuk yang di tempat-tempat umum itu harus difikirkan caranya. Lebih baik mendingan dialokasikan untuk di wilayah-wilayah tertentu yang memang menjadi kantong pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif gitu. Itu yang bisa saya tambahkan dari keterangan Bu Fajar. Jadi ya Mas Wahyu, jika rapid testnya reaktif, itu bukan berarti dia sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya Mas, itu harus dibuktikan dengan swab ya atau PCR. Nah, sayangnya proses ini tidak ditaati gitu. Jadi yang bisa bayar gitu, itu kan mahal Mas, itu kan kalau di UI sampai 1,7 gitu ya. Nah, itu mahal gitu. Jadi yang punya duit yang swab padahal mungkin nggak perlu gitu. Kemarin sudah ada alokasi dari pemerintah atau Pemda Depok ya kalau di kami akhirnya kepake hanya untuk yang tidak jelas gitu karena tidak ada indikasi. Sayang sekali sebenarnya itu merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita itu juga kurang peduli gitu. Katanya perawat itu care gitu ya. Jadi kalau kita sendiri tidak peduli dengan kondisi yang ada, kayaknya sayang sekali. Angkat pertanyaan berikutnya. Sekarang kita beralih ke ruang webinar. Ketika kita panggilkan Nurse Mukmin Nasri. Apakah masih? Nurse Mukmin Nasri. Nurse Mukmin Nasri. Nurse Mukmin Nasri. Masih monitor kah? Dengan standar APD perawat puskesmas dalam penanganan COVID-19 pada layanan UKP dan UKM. Bahwa saat ini terjadi pandemi seperti ini, memang teman-teman kami, saya cukup bangga menjadi perawat puskesmas dan saya bangga kepada teman-teman semua dan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa selama ini perawat puskesmas telah bekerja sangat luar biasa. Kalau di rumah sakit, bahwa di rumah sakit itu adalah ada satu bagian, ada stase di situ penyakit dalam dan sebagainya. Di puskesmas adalah rumah sakit raksasa, di mana di situ ada semua. Dari orang sehat, setengah sehat, mau meninggal ada semua. Sehingga perawat di puskesmas itu akan sangat bekerja keras karena mempunyai azas wilayah kerja. Sehingga mempertanggungjawabkan bagaimana supaya dalam satu wilayah kerja, kita itu dapat menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Terkait dengan APD tadi, dalam rangka COVID ini, maka yang perlu diingat adalah barangkali teman-teman puskesmas ataupun rumah sakit semua sudah, saya yakin sudah sangat paham bahwa penularan COVID-19 ini ada secara tidak langsung maupun langsung. Di mana kalau tidak langsung ada droplet yang tumpah ke permukaan benda, kemudian menyentuh tangan kita dan tangan kita menyentuh wajah.
Kemudian yang langsung bisa percikan langsung jarak 1 sampai 2 meter dari orang lain. Lanjut Pak Erwin. Nah, karena ini puskesmas, kita mengingatkan bahwa saat ini kita memang masih familiar dengan Permenkes 75. Ini sudah ada Permenkes juga 43 yang mengatur tentang puskesmas. Di sini hampir sama pengertiannya bahwa pelayanan yang diberikan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dalam upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sehat tidaknya Indonesia itu ada di puskesmas. Artinya apa? Bahwa dikatakan Indonesia sehat itu apabila kecamatannya sehat. Tanggung jawab di sini pemberi pelayanan paling rendah yang dimiliki oleh pemerintah adalah puskesmas. Mau rumah sakit tipe B, tipe A yang besar tidak punya wilayah kerja, tetapi kalau puskesmas punya wilayah kerja, ini hebatnya yang tadi saya sampaikan, bahwa puskesmas adalah kita memberikan pelayanan dalam rangka menyehatkan masyarakat seperti rumah sakit raksasa yang apapun masalah kesehatan, apapun yang masalah penyakit di situ ada semua. Sehingga memang di puskesmas saya berpikir dan saya bangga orang-orang di puskesmas, perawat di puskesmas adalah orang-orang yang hebat karena mereka harus mampu semua kemampuan yang ada di rumah sakit mereka harus punya juga di puskesmas. Di sini di dalam pelayanan ada UKM dan UKP. Lanjut Pak. Nah, puskesmas saat ini ada puskesmas rawat jalan, rawat inap. Walaupun saat ini memang lebih dianjurkan ke arah promotif preventif. Lanjut. Ini di dalam Permenkes 75, di sini banyak yang masih kemarin di awal-awal itu ada yang berpikir bahwa Perkesmas itu tidak ada di dalam UKM maupun esensial, karena memang Perkesmas adalah memayungi UKM esensial maupun pengembangan dan UKP. Dan di dalam pasal 37 itu ada UKP, pasal 36 ada UKM esensial, pasal 38 itu yang menjelaskan bahwa setiap puskesmas ketika melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, maka puskesmas wajib menyelenggarakan 4 komponen. 1, manajemen puskesmas, di situ tidak mungkin sebuah puskesmas tidak ada pimpinan, tidak ada KTU, tidak ada ruangan, tentu ada. Kemudian 2, pelayanan kefarmasian, ini jelas dibutuhkan. Dan yang ketiga, pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. Ini milik kita perawat-perawat, jangan sampai kemudian karena kita perawat di puskesmas itu tidak berperan lebih baik sehingga akan diambil oleh yang lain. Kemudian pelayanan laboratorium. Lanjut. Baik, kalau ini di pasal 54 dalam Permenkes 43 yang mengatur tentang puskesmas. Hampir sama di situ untuk UKP-nya, yang berbeda adalah di pasal 55. Dalam UKM dan UKP, puskesmas harus menyelenggarakan tadi hampir sama, 1, 2, 3, 4, tapi tambah 1, kunjungan keluarga. Karena sekarang di puskesmas ada yang namanya PIS-PK. Saya yakin se-Indonesia sudah menyelenggarakan ini, dan kunjungan keluarga sebetulnya dulu itu identik dengan apa yang dilakukan perawat di puskesmas, yaitu dengan kegiatan Perkesmas. Nah, inilah sebetulnya kita, ayolah mendongkrak teman-teman supaya lebih aktif di dalam Perkesmas. Kemudian dalam melindungi kita di dalam bekerja, ini ada yang namanya APD. Nah, APD harus memenuhi prinsip sebagai berikut, yaitu harus dapat memberikan perlindungan ringan dan nyaman, fleksibel, tidak menimbulkan bahaya tambahan, tidak mudah rusak, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa pedoman dari Kementerian Kesehatan maupun WHO. Di sini untuk dari Kementerian Kesehatan, rekomendasi jenis alat pelindung diri itu ada masker bedah, ada masker N95. Ini yang barangkali Bapak Ibu, teman-teman semua, itu kita perlu ketahui bahwa kita di dalam memilih masker, tentunya kalau masker bedah itu sudah bagus, masker N95 sudah bagus. Tapi coba dilihat, kalau kadang ada yang memakai masker kain, apakah itu lapis 1, lapis 2, atau lapis 3? Karena ada juga saat ini masker yang dijual bebas, kemudian dari bahan kaos, itu kemudian mudah ditarik, mudah molor. Nah, itu dicoba bagaimana menguji masker itu baik atau tidak adalah dengan kita coba ketika pakai masker meniup lilin. Lilinnya mati atau tidak. Kalau mati berarti itu maskernya tidak bagus. Tapi kalau panjenengan coba dengan menggunakan masker bedah N95 itu biasanya tidak. Atau yang dibuat dari kain tapi lapis 2 atau lapis 3 itu tidak. Kemudian untuk pelindung wajah atau face shield, ini ada bahan dan dari plastik jernih, transparan, menutup wajah sampai dagu. Kemudian ada pelindung mata, goggles, kacamata goggles, sampai apron. Nah, kalau saya, sepengetahuan saya di puskesmas, dari awal tahun 88 sampai sekarang, itu memang yang namanya APD, yang kita punya dari dulu, sebelum ada masalah COVID, hanya ada sarung tangan dan masker. Artinya seperti goggle itu hanya 1, 2, gaun tidak ada, adanya paling celemek ketika untuk membantu persalinan, sehingga saat ini ketika memang
teman-teman kemudian ada masalah COVID, luar biasa inovasi yang dipakai, bagaimana mereka menggunakan gaun dengan dialihkan menggunakan seperti pakai jas hujan. Nah, ini adalah inovasi teman-teman Puskesmas. Ini ada jubah, kemudian jubah itu, gaun itu ada gaun sekali pakai, ada yang juga bisa dipakai berulang kali. Dan yang perlu diperhatikan adalah ada di area A, B, C, yang itu di mana di situ dapat mempermudah di dalam penularan. Lanjut. Kemudian sarung tangan juga yang ideal harus tahan robek, tahan bocor. Ya, di sini kadang kita kalau di Puskesmas karena jarang pakai, dulu ada yang karena disimpan terlalu lama maka sarung tangan cepat rusak. Tapi sekarang dengan adanya kasus ini banyak yang kemudian stok baru dan kualitasnya cukup bagus. Penutup kepala juga dibutuhkan. Sebetulnya kalau yang sudah memakai jilbab tidak begitu ya, tetapi kalau di community, kalau di rumah sakit memang wajib. Tetapi sebetulnya kalau di komunitas itu memang kalau sudah pakai jilbab tidak usah pakai pun tidak apa-apa. Kemudian sepatu pelindung, lanjut Pak. Nah, ini di teman-teman yang ada di komunitas, kita perlu memberikan di samping pendidikan kesehatan pada masyarakat, kita juga perlu lagi mengetahui sebetulnya apa sih yang dibutuhkan ketika memberikan pelayanan. Ini ketika target persoalannya ada di rumah, ketika kita melakukan kunjungan rumah, di situ pasien dengan gangguan infeksi saluran pernafasan pada semua aktivitas, maka di situ jaga jarak 1 meter, masker bedah itu bila memungkinkan. Untuk perawatnya sendiri ketika masuk ke kamar periksa itu tidak memberikan tindakan langsung, maka hanya diperlukan masker bedah. Sementara ketika perawat melakukan pemeriksaan, melakukan penanganan, tindakan keperawatan untuk menghindari cipratan limbah atau kena cairan tubuh pasien, maka di situ dibutuhkan sarung tangan, masker bedah, dan apron. Kemudian untuk petugas kesehatan yang lain itu mereka yang memberikan pelayanan langsung atau membantu pemeriksaan COVID di rumah, maka dibutuhkan masker bedah, sarung tangan, gaun maupun pelindung mata. Lanjut Pak. Nah, ini di komunitas karena sangat luas, ada area publik, ada mall, ada stasiun, ada pasar, dan sebagainya, ada area administrasi, ada area screening, sehingga di situ sebetulnya ketika belum terjadi permasalahan apapun memang tidak diperlukan, tetapi memang saat ini semua wajib itu menggunakan masker. Lanjut, Pak. Ini sama di area screening karena juga di komunitas ketika saat ini memang ada pemudik dan sebagainya, ada posko jaga COVID, ada posko perbatasan, semua itu juga memang dibutuhkan screening. Sehingga memang dibutuhkan di situ adalah menggunakan masker bedah dan bila perlu ada gaun, sarung tangan maupun pelindung mata. Dan ini ketika kontak langsung dengan pasien maka wajib dengan menggunakan masker bedah. Kemudian untuk tim investigasi itu sama, jadi banyak saat ini yang dibutuhkan memang pada saat belum pandemi itu tidak perlu, tetapi saat ini memang wajib adalah masker bedah. Lanjut. Ini saya kira kalau teman-teman di Puskesmas juga sudah ya. Jadi di level 1 ini untuk pemakaian APD di Puskesmas itu ada level 1, level 2, level 3. Jadi kalau level 1 sebetulnya ini untuk tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan. Biasanya saat ini semua puskesmas ada triase. Di depan lobi ataupun di mana itu ada triase untuk memilah. Mana yang masuk khusus untuk di screening COVID atau biasanya dengan yang mengalami gangguan saluran pernafasan atau ISPA, mana yang mau ke poli umum, sehingga ini dipisahkan. Maka ketika di dalam area untuk poli umum maupun di depan pada saat triase pemilihan pasien yang dibutuhkan adalah penutup kepala, masker bedah, handscoon, baju kerja, alas kaki. Lanjut. Kemudian untuk level 2, di situ setelah di triase, ruang isolasi kalau di rumah sakit atau di pemeriksaan, imaging, pasien suspek atau sudah terkonfirmasi, itu dengan menggunakan ada penutup kepala, Google, masker N95, handscoon, apron atau gaun, kemudian alas kaki. Nah ini untuk yang level 3, biasanya ini tidak ada di Puskesmas. Kalau ini tidak ada di Puskesmas karena intubasi tracheotomi adanya di rumah sakit. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa di Puskesmas kemudian ketemu pasien yang tiba-tiba gagal nafas atau mengalami sesak nafas yang memang butuh bantuan dengan tindakan tertentu yang memang membutuhkan APD seperti ini untuk petugas. Lanjut. Nah,
Untuk masyarakat, ini memang saat ini berbagai macam masyarakat itu memakai masker kain. Cuma bagi kita sebagai tenaga perawat perlu menyampaikan bahwa masker kain yang bagaimanakah yang memang wajib atau memang yang baik digunakan. Itu paling tidak kain dengan 3 lapis katun, sehingga ketika digunakan itu tidak mudah kemudian kita menjadi tertular. Lanjut. Ini ada beberapa contoh masker memang di puskesmas juga ini ada di situ untuk manfaat dan sebagainya ada. Lanjut saja Pak. Nah ini kami mengambil di komunitas. Ini keliru keluarga dengan ODP, ini adalah keluarga dengan PDP. Saya sendiri melakukan pemeriksaan rapid karena kita harus tracking. Ketika ketemu pasien PDP, maka kita tracking keluarga. Kita periksa kontak erat dengan pasien PDP itu, sehingga kita ambil ini. Maka saya menggunakan, tadi ada kacamata Google, kemudian pakai N95, sarung tangan, dan pakai baju kerja. Lanjut Pak. Ini kebetulan ada kontak erat, di situ ada pemeriksaan rapid test untuk kontak erat, di mana salah satu anggota keluarganya itu rapid test positif, dan ini adalah anggota keluarganya. Tetapi alhamdulillah hasil negatif, dan kemarin anggota keluarganya yang telah di swab itu negatif. Lanjut. Ini contoh di APD di puskesmas antara poli umum dan ruang untuk pemeriksaan khusus atau screening COVID. Jadi kalau pemeriksaan umum di situ sebetulnya tadi dibutuhkan hanya menggunakan sarung tangan maupun dengan masker, kacamata Google. Tetapi kalau memang ada ya silahkan mau dipakai, tetapi jangan kemudian memaksakan bahwa harus seperti di rumah sakit juga menggunakannya. Jadi ada perbedaan ketika ruang screening COVID yang poli batuk pilek atau ISPA itu dengan menggunakan pakaian lengkap, kemudian yang di poli umum untuk pemeriksaan non-COVID atau di situ bukan gangguan saluran pernafasan, maka hanya dibutuhkan masker dan sarung tangan serta kacamata Google. Lanjut. Ini ada kunjungan di rumah karantina karena kebetulan kami ada beberapa rumah karantina, bahkan saat ini hampir semua desa itu ada rumah karantina untuk bagaimana mengisolasi pemudik atau yang pulang kampung dari daerah transmisi. Jadi di situ pun ketika melakukan kunjungan di rumah karantina, petugas yang menggunakan masker bedah dan sarung tangan. Lanjut. Ini juga kami melakukan penyuluhan. Masker saya dibuka karena memang jarak untuk bicara itu 3 meter lebih, sehingga para audiennya itu memang mengatakan bahwa wah itu tidak kedengaran Bu, akhirnya saya buka. Tetapi saya merasa bahwa karena saya bicara dengan jarak 3 meter lebih, maka saya merasa aman, tidak akan menularkan atau tertular. Di sini adalah jemaah tabligh akbar yang cukup menyumbang cukup tinggi. Kemarin konfirmasi COVID positif, jadi hampir 40 dari jamaah ini. Lanjut. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan massal pada PSK karena di wilayah kerja kami juga ada lokalisasi. Semua PSK maupun mucikari dilakukan pemeriksaan di awal-awal dulu ketika masalah COVID ada. Lanjut. Ini juga pemeriksaan kesehatan, karena saat ini semua desa ada rumah karantina, maka bidan desa pun mereka bersama dengan lintas sektoral, baik dari tentara maupun polisi, ikut untuk memantau, memonitoring masyarakat yang ada di dalam rumah karantina, sehingga di situ petugas kesehatan pun menggunakan gaun maupun kacamata dan sarung tangan. Dan ini kami juga melakukan pemeriksaan rapid test karyawan puskesmas, bahwa alhamdulillah teman-teman kami negatif semua. Lanjut Pak. Ini juga lanjut. Nah, ini di rumah karantina itu yang saya pakai hanya sarung tangan dengan masker N95, itu pasien positif terkonfirmasi tetapi tidak ada keluhan, sehingga saya bicara memang dalam jarak 1,5 meter. Saya merasa aman karena pasiennya tidak ada keluhan apapun. Ini yang kalau kita sebut biasanya disebut dengan OTG. Nah, ketika penjemputan pasien orang OTG, pasien OTG rapid positif, tetapi kemudian kami dapatkan swab negatif, maka teman-teman pun di puskesmas cukup dengan menggunakan ini. Jadi tidak usah ketika menjemput dengan rapid swab negatif kemudian pakai seperti hazmat dan sebagainya. Sebetulnya hanya butuh ini, cuma memang teman-teman semua bahwa ketika kita menggunakan sarung tangan sedangkan baju yang dipakai adalah lengan pendek,
cuci tangan sebaiknya tidak hanya 6 langkah seperti yang kita demonstrasikan, tetapi harusnya cuci tangan itu sampai dengan siku, sehingga itu bersih semua. Nah, itu mungkin yang kadang teman-teman kita itu lupa cuci tangan walaupun mereka pakai lengan pendek hanya sampai dengan pergelangan tangan saja. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Di sini berjumpa dengan teman-teman sekalian, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tema terkait asuhan keperawatan keluarga COVID-19 berbasis penyelidikan epidemiologi dan dukungan masyarakat. Tadi kita telah sama-sama dengarkan bagaimana kegiatan Bu Fajar sebagai salah satu perawat di puskesmas. Saya pun saat ini sedang bertugas di Rumah Sakit UI, ditugaskan dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi tahu persis bagaimana perjuangan teman-teman untuk mendeteksi, melakukan screening atau pemilahan terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki risiko yang berat sehingga harus dirawat, dan juga bagaimana perawatan mereka yang memerlukan perhatian khusus. Baik, saya lanjut bahwa COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kestabilan ekonomi saja gitu ya, tetapi juga pada kestabilan keluarga. Jadi kalau kita ingat kembali bagaimana mungkin teman-teman sudah merasakan di sini makna keluarga buat kita sebagai support system utama. Ya, bagaimana sehari-harinya kalau teman-teman mungkin work from home, kalau saya work from hospital gitu ya. Jadi WFH-nya work from hospital. Sudah merasakan bahwa ternyata di keluarga itu dampak COVID-19 ini juga sangat terasa. Nah, ini beberapa definisi keluarga yang saya bisa kumpulkan. Kemudian mengingatkan kembali bahwa perawat juga harus memikirkan bagaimana akses kepada keluarga. Kalau tadi Bu Fajar sudah menyampaikan bagaimana perawat di puskesmas melakukan kontak tracing dengan teman-teman, dengan para pasien-pasien yang terkonfirmasi positif ke keluarganya. Nah, mungkin belum totalitas melakukan keperawatan keluarga. Nah, kita lihat di sini proses keperawatan keluarga mengingatkan kembali bahwa ada pengkajian yang harus kita lakukan baik kepada individu yaitu anggota keluarga dan pengkajian di keluarganya dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi ya berupa keluhan kesehatan dan sumber-sumber yang ada di dalam keluarga sehingga bisa digunakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh keluarga. Namun dengan kondisi pandemi COVID ini, akses kita kepada keluarga pun terbatas karena mungkin walaupun cuma N95 atau masker bedah, kita ada pembatasan sosial berskala besar yang itu juga kita perlu perhatikan. Nah, baik, selanjutnya setelah pengkajian, kita akan mengidentifikasi apa sih kebutuhan keluarga yang kita sebut dengan diagnosis keperawatan dan baru kita bisa menentukan rencana perawatan yang bisa yang sesuai untuk keluarga tersebut dan memberikan intervensi yang sesuai. Tentunya setelah pemberian intervensi kita lakukan evaluasi. Nah, pemberian intervensi pada saat ini tentunya masih lebih banyak berfokus pada pemberian intervensi dengan metode online atau daring ya, sehingga mungkin akses kepada keluarga itu bisa kita minimalkan. Nah, keluarga dengan COVID-19 ini termasuk dalam keluarga rentan. Jadi saya akan menyampaikan sedikit tentang konsep keluarga rentan, yaitu bahwa keluarga rentan adalah keluarga yang memiliki risiko tinggi dalam masalah kesehatannya, disebabkan oleh risiko kumulatif dari berbagai risiko kumulatif dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Keluarga rentan juga mempunyai masalah perkembangan, kurang beruntung dalam status sosial, dan hubungan interpersonal tidak mendukung. Faktor yang mempengaruhi kerentanan di sini dapat dijelaskan keterbatasan dalam sumber daya lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya biopsikososial, ekonomi, kurangnya dukungan sosial, dan kondisi penyakit. Dari Friedman kita peroleh bahwa keluarga rentan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah menyangkal masalah. Kalau kita lihat pasien-pasien yang terkonfirmasi positif bisa jadi tidak memiliki keluhan kesehatan yang kita sebut juga dengan orang tanpa gejala, sehingga dia tidak merasa harus beristirahat di rumah gitu, padahal sebenarnya OTG ini bisa menjadi salah satu sumber penularan. Nah, yang kedua, penggunaan mekanisme adaptif. Kadang-kadang ya sudah, saya sudah seperti ini, masa nggak ada yang menemenin, itu yang mungkin terjadi. Kemudian ada pemisahan atau kehilangan anggota keluarga yang terjadi apabila harus ada hospitalisasi, dan bukti penyerahan untuk menandai dominasi. Ini merupakan karakteristik Friedman yang ternyata sesuai dengan kondisi keluarga pada pandemi COVID ini. Nah, bagaimana keluarga dengan COVID-19 ini? Kalau kita lihat
tidak semua yang terinfeksi coronavirus ini mengalami gejala berat, ada gejala ringan bahkan tanpa gejala. Nah, untuk itu banyak memerlukan perawatan di rumah. Kemudian faktor-faktor risiko yang teridentifikasi bisa kita lihat di sini adalah usia. Jadi di atas 40 tahun itu lebih rentan. Namun tampaknya anak-anak di bawah 9 tahun itu resisten terhadap infeksi. Jadi tidak banyak kasus yang dirawat untuk anak, lebih banyak itu dirawat karena anak tersebut sudah punya komorbid seperti TB. Kemudian sistem kekebalan yang melemah, nah ini imunitas yang sebenarnya bisa kita tingkatkan dengan always feeling happy. Nah ini yang agak susah ya, di mana biasanya di zaman sekarang keluarga itu tidak betah di rumah. Banyak kan anak-anak sekolah juga pengen kumpul sama temennya gitu, jadi begitu harus kumpul di rumah dengan ibunya yang bawel gitu misalnya, ya akhirnya jadinya sebel, kesel, akhirnya menambahkan kekebalan tubuhnya sendiri. Kemudian ada penyakit kronis yang multiple seperti kardiovaskuler, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit ginjal kronis, kanker dan lain-lain. Dan dapat saya sampaikan di sini juga bahwa pria lebih rentan dari wanita. Nah, proses infeksius dari coronavirus ini tidak sama, ada yang 2 minggu bahkan sampai 6 minggu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa setelah isolasi 14 hari itu aman. Itu yang kenapa disebutkan keluarga dengan COVID-19 sebagai keluarga rawan. Nah, ini saya sampaikan di sini gambaran terkini pandemi COVID. Kalau kita lihat di peta ini, walaupun Indonesia ini kecil, ternyata semuanya merah. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah terkonfirmasi sebagai negara yang banyak memiliki kasus terkonfirmasi kasus positif coronavirus. Nah, kemudian data selanjutnya di sini, kalau kita lihat data nasional, data dari Jakarta, yang saya tekankan adalah di sini ternyata ODP itu mencapai 22.953 dan tadi malam kalau nggak salah Satgas COVID itu menyatakan dengan adanya relaksasi PSBB ada tambahan kasus ya, kasus positif 693 kalau nggak salah ya. Nah, dengan total 22.953 ini tentunya memerlukan kekuatan dari perawat di komunitas yang bisa mengamankan mereka di dalam keluarga, di dalam rumahnya sendiri masing-masing. Nah, dampak COVID-19 pada keluarga ini mengakibatkan banyak hal. Selain perubahan status kesehatan fisik, ada perubahan psikologis dan sosial ya. Kita kalau lihat di media sosial itu mungkin anak-anak SD banyak yang menangis karena kangen teman-temannya gitu. Mungkin ibu-ibu pekerja juga sudah mulai gelisah ingin nge-mall sama teman-temannya ya. Ini kita sudah temukan sebagai dampak pada keluarga. Kemudian perubahan kebiasaan PHBS ini merupakan suatu dampak yang positif gitu. Dari yang jarang mencuci tangan, saat ini pakai hand sanitizer aja sampai ke lengan semua, bahkan cenderung sampai ke seluruh tubuh. Kemudian pola interaksi dan komunikasi. Yang tadinya ketemu ayah, ketemu ibu hanya 1 kali sehari barangkali di pagi hari atau di malam hari, ayahnya sering pulang malam, ibunya sering tidak ada di rumah. Saat ini itu berubah. Nah, ini suatu hal positif yang mungkin kita bisa menjadikan sebagai kekuatan daripada keluarga. Pola komunikasi, bagaimana ibu yang tidak pernah membantu anaknya belajar saat ini harus membantu anaknya belajar, ternyata mempelajari pelajaran-pelajaran SD maupun SMP itu sangat sulit sekali saat ini gitu ya. Nah, ini perubahan ini merupakan yang positif sebenarnya. Nah, namun dengan perubahan-perubahan tadi itu bisa menjadi stresor bagi keluarga yang akhirnya menjadikan perubahan pada pola stres dan coping yang harus dilakukan oleh keluarga. Suami istri yang tidak biasa berkomunikasi secara terbuka akan berdampak pada kondisi ini. Selain itu juga ada perubahan fungsi perawatan kesehatan, di mana keluarga sudah mulai memikirkan pola hidup yang lebih sehat, mulai dari menyiapkan makanan bergizi seimbang, kemudian kebutuhan istirahat tidur, dan kebutuhan olahraga atau exercise sebagai upaya untuk tetap sehat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi dari data ODP yang banyak, maka perawat di masyarakat itu merupakan menurut saya sih merupakan ujung tombak ya dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini. Dan ini sejalan dengan peran pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh WHO bahwa kita ini merupakan salah satu care provider ya, salah satu peran yang diharapkan ditampilkan oleh
pelayanan kesehatan ya. Jadi mengidentifikasi, mengisolasi dan merawat pasien sejak awal terkonfirmasi ini menjadi salah satu peran yang diharapkan oleh WHO dari pelayanan kesehatan. Kemudian kita lihat bagaimana peran perawat yang diharapkan dimunculkan dalam pandemi COVID ini. Yang pertama, sebagai garda terdepan, provider pelayanan. Nah, di sini perawat atau nurse bekerja di semua area pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di rumah sakit rujukan atau praktek dokter. Ya, dalam segala situasi, tadi Bu Fajar sudah menceritakan bagaimana harus kontak tracing, bagaimana kekurangan APD, dan satu, stigma. Kita menghadapi stigma di mana kalau sudah berkecimpung di di area COVID, maka kita akan menjadi sumber penularan. Bahkan ada beberapa teman kita yang dikucilkan oleh masyarakat, bahkan tidak boleh pulang ke rumah tersebut sehingga terpaksa harus diungsikan. Dan ini terjadi pula di RSUI, beberapa teman terpaksa harus di isolasi mandiri itu di rumah sakit. Kemudian juga perawat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memberikan perawatan pada keluarga dan masyarakat. Kemudian menjadi motivator keluarga, motivator baik untuk keluarga dan masyarakat. Diharapkan perawat dapat menjadi motivator buat pasien dan keluarga agar tetap semangat untuk sehat, tetap semangat untuk melakukan pencegahan penularan. Selanjutnya, perawat juga diharapkan menjadi konselor atau surveyor yang dapat memberikan perlindungan pada pasien dan keluarga selama pandemi COVID dan menjadi kolaborator. Jadi bagaimana solusi-solusi kreatif dan inovatif sebagai alternatif untuk penanganan masalah dan tantangan yang kita hadapi selama pandemi COVID. Contoh yang saat ini kita lakukan, jika seandainya dari dulu sudah terpikirkan akan ada webinar yang seperti ini atau Zoominar yang seperti ini, maka informasi atau update pengetahuan untuk teman-teman semua itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah seperti tadi kata Ketua Umum, Pak Harif sudah mengatakan insya Allah kita bisa lanjut ini untuk seri-seri berikutnya setelah COVID-19 berakhir. Nah, bagaimana peran dari perawat di sini untuk mengamankan keluarga? Pada kondisi saat ini yang terjadi adalah pemantauan dan pelaporan itu harusnya bisa dilakukan oleh keluarga di masyarakat. Kita sebagai perawat komunitas itu sudah punya senjata sebenarnya. Kita punya program puskesmas di mana kita sudah mempunyai kantong-kantong keluarga yang mungkin berisiko atau memiliki komorbid ya dalam kasus pandemi COVID ini. Kemudian juga kita sudah punya keluarga Dasa Wisma di mana 10 keluarga kemudian kita identifikasi masalah-masalah kesehatannya, dan kemudian kita sudah punya kader kesehatan yang bisa kita optimalkan. Dan sebenarnya kita sudah mengembangkan jejaring komunikasi dengan masyarakat, sehingga dengan kondisi COVID-19 ini, saya rasanya bukan sesuatu yang luar biasa untuk ditanggulangi oleh teman-teman perawat di masyarakat atau di komunitas. Jadi kalau tadi Pak Harif mengatakan bahwa kita seperti mengekspansi peran public health, sebenarnya itu tidak, karena itu menjadi bagian dari perawat komunitas. Nah, di sini sebagai identifikasi nasional, maka pasien-pasien yang teridentifikasi atau terkonfirmasi positif, biasanya itu langsung dihubungi oleh Dinas Kesehatan. Nah, kadang-kadang kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka Pak RT, Pak RW, atau masyarakat sendiri itu tidak paham. Nah, apabila ini kita giatkan kembali, ada desa siaga, ada RW siaga, ya, dengan program Indonesia Sehat, dengan pendekatan keluarga, tentunya ini tidak menjadi suatu masalah yang besar, tidak akan terjadi penolakan oleh warga karena ketua RT, ketua RW atau kepala desa paham dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakatnya. Jadi bisa jadi dua arah komunikasi. Yang pertama dari masyarakat sendiri secara aktif mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, kemudian melaporkan ke puskesmas atau ke lurah, sehingga kemudian puskesmas bisa menindaklanjuti, atau sebaliknya puskesmas mengidentifikasi kebutuhan wilayah di suatu warga. Tentunya prediksi ini sudah kita bisa dapatkan karena kita menjalankan program Perkesmas dengan baik. Nah, itu kita informasikan ke Pak RT atau Pak RW. Nah, pemantauan dan laporan COVID pasien COVID-19 ini kalau di Dinas Kesehatan itu menggunakan yang disebut dengan penyelidikan epidemiologi. Penyelidikan epidemiologi ini berisi tentang bagaimana survei terhadap faktor risiko ringan atau berat yang dimiliki oleh keluarga atau individu. Dalam hal ini, faktor risiko yang ringan misalnya berkumpul dengan
20 orang dalam waktu 2 minggu terakhir ini, ya sementara kalau faktor risiko berat adalah perjalanan ke luar negeri atau kontak dengan PDP yang positif. Ini yang diisi dalam penyelidikan epidemiologi ini. Jadi sebenarnya penyelidikan epidemiologi adalah proses pengkajian biasa yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi apakah pasien ini termasuk dalam ODP atau PDP. Nah, form ini itu diharapkan diisinya oleh dokter, sehingga di RSUI saya menolak untuk menawarkan perawat yang mengisi PE ini, karena kalau tidak nanti kebablasan. Jadi biarlah dokter saja yang mengisi PE ini, tapi kita tahu isinya seperti apa. Kemudian tadi penerapan PISPK, kalau mungkin sudah kita memiliki gugus tugas PISPK ini bisa bertugas dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan, tentunya bisa lanjut dengan memberikan intervensi. Dan satu lagi, bahwa penerapan isolasi mandiri, kalau tadi Bu Fajar bercerita di Banyumas sudah banyak rumah karantina, RSUI juga membuka 2 lantai untuk masyarakat yang ingin melakukan karantina atau isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, tetapi kenapa sih kok isolasi mandiri ini sebaiknya dilakukan di rumah karantina atau rumah sakit? Ini berlaku bagi keluarga-keluarga yang memang lingkungan rumahnya ini tidak sesuai untuk kesehatan, misalnya tidak ada ventilasi untuk pertukaran udara, yang tidak memungkinkan keluarga ini sangat sempit misalnya rumahnya, sehingga tidak memungkinkan jarak fisik yang terjadi di antara anggota keluarga. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam asuhan keperawatan keluarga. Pada pengkajian keluarga dengan COVID-19 ini, yang akan kita kaji adalah data dasar keluarga, kemudian status kesehatan fisik, psikologis, dan sosial keluarga. Ini menjadi penting karena kita bisa tahu mana yang berisiko dan kemudian mana yang punya keluhan kesehatan ringan, berat, bahkan sampai tidak ada atau OTG gitu ya. Kemudian kebiasaan PHBS dalam keluarga, adakah air mengalir untuk melakukan cuci tangan? Kalau misalnya hand sanitizer berat dibeli oleh keluarga, tentunya mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu solusi yang harus kita tawarkan kepada keluarga. Pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga juga kita harus identifikasi dengan baik. Bagaimana pola adaptasi dan coping juga menjadi penting agar tidak terjadi peningkatan gangguan psikososial dalam keluarga. Kemudian penerapan fungsi perawatan kesehatan. Apakah dengan work from home atau ada di rumah semuanya meningkat kebutuhan tidurnya, ataukah semua tidur? Nah, tentunya kebanyakan jam tidur maksud saya, nah tentunya ini juga akan mempengaruhi kesehatan, status kesehatan anggota keluarga. Lanjut, nah berikut adalah diagnosis keperawatan yang mungkin muncul dalam COVID-19 ini, keluarga dengan COVID-19 ya. Saya lanjutkan dengan mengambil salah satu contoh yang memiliki tujuan umum mengoptimalkan fungsi dan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan terakhir COVID. Ini saya bikin general karena kalau kasus by kasus itu agak sulit untuk saya lakukan di sini. Kemudian tujuan khususnya adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pemberian kesehatan, memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat, memperoleh pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan, dan mampu berfungsi optimal dengan memelihara kehidupan sehat anggota keluarganya. Nah, saya mengambil salah satu diagnosis, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga, di mana kita akan mengenalkan bagaimana COVID-19 itu proses terjadinya, bagaimana proses yang kita dapat lakukan untuk mencegah penularan. Nah, itu penting agar keluarga ini mengenal apa sih itu COVID-19, kenapa, apa bedanya dengan ISPA gitu ya, apa bedanya dengan TB. Kemudian kalau yang sudah ada TB kena COVID, apa yang harus kita lakukan? Karena sebanyak sekali komorbid seperti misalnya DM ya, gangguan ginjal, ini menjadi salah satu pemberat untuk kondisi pasien PDP. Selanjutnya adalah intervensi yang kedua, yaitu memutuskan tindakan yang tepat bagi kesehatan keluarga dan penampilan pemberi asuhan. Nah, diharapkan ini dukungan keluarga bisa meningkat, keterlibatan keluarga dalam promosi kesehatan juga bisa meningkat, dan juga kehadiran dari setiap anggota keluarga dalam melakukan berbagai kegiatan untuk hidup sehat. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah melakukan perawatan bagi anggota keluarga yang sakit atau yang tidak sakit, karena banyak yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, ini sangat penting agar bisa mencapai hasil pada kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anggota keluarga. Maka yang bisa kita berikan adalah support untuk pemberi asuhan di keluarga dan upaya pencegah penularan. Nah, ini yang saya berikan contoh di sini adalah bagaimana dukungan untuk keluarga agar
bisa mensukseskan isolasi mandiri yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dukungan keluarga ini terdiri dari dukungan emosional, penghargaan, informasional, dan instrumental. Pada dukungan emosional, apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga pada anggota keluarga yang terkonfirmasi positif atau OTG, yaitu dengan memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan, menanyakan bagaimana apakah ada keluhan kesehatan setiap harinya. Nah, itu menjadi penting karena akan tetap semangat dalam menjalani isolasi mandiri. Kemudian mendengarkan ekspresi perasaan, karena mungkin biasanya di rumah itu hanya 4 jam. Nah, dengan adanya terkonfirmasi positif walaupun tanpa gejala, dia harus di rumah 24 jam. Nah, tentunya perasaan bosan, kesal itu harus kita ventilasikan. Nah, sehingga anggota keluarga yang lain perlu memancing atau menstimulasi perasaan tersebut sehingga ekspresi perasaan bisa dilakukan. Ya, kemudian menemani atau hadir saat diperlukan ya. Hanya untuk menemani saat nonton TV tentunya jangan lupa jaga jarak, ya ada physical distancing yang harus dilakukan oleh keluarga, dan walaupun di rumah saja sebaiknya kalau sudah ada di rumah tersebut ada PDP yang OTG, tentunya kita sarankan penggunaan masker dengan baik. Dan dukungan penghargaan ini melibatkan peran serta anggota keluarga yang terkonfirmasi positif ini dalam pengambilan keputusan, mendengarkan dan menghargai pendapat klien yang sakit tadi, kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan rutin. Jangan karena sudah positif nggak boleh masak lagi gitu, nanti ketularan semua anggota keluarga, itu tidak seperti itu ya. Kemudian untuk dukungan informasional diharapkan kita perawat dapat memberikan akses informasi tentang COVID-19. Jadi yang dilakukan kalau di RSUI adalah membuat edukasi media edukasi dan menguploadnya di Instagram di RSUI sehingga bisa diupload oleh teman-teman atau oleh masyarakat luas. Kemudian membuat jejaring komunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jadi kalau tadi ada Bu Fajar sudah secara gamblang menjelaskan ada kontak tracing, maka ini adalah salah satu jejaring komunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat yang dimana kalau ada terjadi perubahan status kesehatan bisa dilakukan upaya-upaya yang optimal. Kemudian mendapatkan berbagai media edukasi kesehatan yang dapat digunakan bersama dan memvalidasi informasi yang diterima ke pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kebingungan. Kalau di RSUI kami membuat information center baik untuk yang dirawat maupun yang tidak dirawat. Untuk yang tidak dirawat lebih fokus pada penyampaian hasil. Jika hasilnya negatif maupun positif, kami akan melakukan edukasi, kemudian memberikan kesempatan pada keluarga untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui. Namun sayangnya kami belum bisa menindaklanjuti dengan akses untuk perawatan berkelanjutannya, gitu, karena kami masih terbatas sumber daya manusianya, sehingga tidak bisa langsung bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan kunjungan rumah pada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif di rumah sakit ini. Kemudian dukungan berikutnya adalah dukungan instrumental. Nah, ini yang berat-berat ringan ya buat keluarga, di mana keluarga harus menyiapkan ruangan atau kamar yang memiliki pencahayaan yang cukup dan baik. Kemudian menyiapkan perlengkapan perlindungan diri ya, masker, handscoon ya. Kemudian menyiapkan makanan bergizi, menemani saat kontrol ke rumah sakit dan menemani atau hadir saat diperlukan. Nah, dukungan instrumental inilah sebenarnya yang akan memungkinkan suksesnya isolasi mandiri setelah 14 hari, kemudian diidentifikasi lagi, dicek lagi apakah masih reaktif. Jika masih reaktif, dilanjutkan lagi isolasi mandirinya. Nah, dengan demikian maka peran keluarga pun akan menjadi lebih optimal. Nah, keluarga yang belum bisa berperan dengan baik, inilah yang menjadi tanggung jawab perawat di puskesmas untuk mempertahankan mereka dengan berbagai pengetahuan, ya, akses informasi sehingga bisa memberikan dukungan instrumental dengan baik. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah terkait dengan penyiapan lingkungan yang sehat untuk keluarga dengan pandemi COVID ini, yaitu pendampingan dan pemeliharaan rumah serta identifikasi risiko secara umum. Selanjutnya adalah memfasilitasi dengan penggunaan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan meningkatkan keterlibatan keluarga dari promosi kesehatan dan peningkatan perkembangan keluarga. Nah, bagaimana
keluarga itu tidak tinggal sendiri, keluarga tinggal bersama masyarakat. Nah, sehingga peran warga dalam menanggulangi atau mengelola OTG, ODP itu menjadi penting untuk dipertahankan ya. Jadi apabila ada OTG atau ODP dan PDP yang bergejala ringan, maka perlu dilakukan isolasi mandiri di rumah ya. Kader dalam hal ini mungkin bisa kita optimalkan untuk memberikan pendampingan atau pemantauan. Tentunya tidak tiap hari kader datang ke rumah dan bisa dilakukan dengan telepon ya, dengan WhatsApp. Nah, kemudian apabila terdapat gejala sedang berat, maka ketua RT atau RW dan kepala desa punya catatan yang baik, sehingga apabila perlu dilakukan pelaporan kepada petugas puskesmas itu sebaiknya dilakukan. Namanya klien COVID-19 yang terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala atau memiliki resiko berat, tetap bisa dilakukan isolasi di rumah. Namun ini perlu diperhatikan agar tidak menjadi sumber penularan bagi anggota keluarga yang lain. Nah, peran warga pada isolasi mandiri di sini saya dapat jelaskan bahwa warga tidak melakukan atau tidak memberikan stigma pada anggota masyarakat yang sudah teridentifikasi positif ya. Bisa kita sampaikan di sini ya apa yang perlu diketahui oleh warga sehingga warga tidak menjadi fobia atau takut untuk berteman atau bersosialisasi dengan keluarga-keluarga yang sudah teridentifikasi positif. Kemudian juga ketua RT atau RW atau kepala desa ini bisa melakukan musyawarah untuk menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat. Contoh misalnya apabila dalam satu wilayah yang terkonfirmasi positif rumahnya tidak bisa digunakan untuk melakukan isolasi mandiri dan tidak ada tempat untuk menjadi rumah karantina, maka mungkin ada beberapa anggota masyarakat yang memiliki ruangan lebih atau kamar lebih yang untuk menampung anggota masyarakat yang tadi terkonfirmasi positif. Dan tentunya dengan bersama-sama dengan gotong royong penyediaan konsumsi ya untuk anggota-anggota yang terkonfirmasi positif ini, anggota-anggota keluarga yang terkonfirmasi positif ini bisa dilakukan barangkali karena positif sehingga tidak bisa bekerja sehingga penghasilan juga menurun. Nah, itu bisa dilakukan bersama dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana dengan warga yang melakukan perjalanan? Nah, ini juga tadi Bu Fajar juga telah menceritakan bagaimana beberapa anggota yang dari wilayah transmisi datang ke Banyumas, kemudian diisolasi dulu sebelum bisa disiapkan untuk kembali ke rumah. Nah, jadi petugas puskesmas bisa berkoordinasi untuk melakukan optimalisasi dalam pemberian pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita akan menjadi kuat kalau kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.